Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Padancang. Nah, kali ini saya akan restorasi motor RS King, kelanjutan dari video kemarin. Kemarin kan saya tuh sempat bikin video buat bongkar-bongkar untuk pembongkaran. Nah, sekarang tahapnya itu apa ya? Mau merakit ulang. Jadi sebelum itu saya akan memberikan satu tips dan trik buat teman-teman pengguna King yang di luar sana. Nah, saya juga sempat searching kemarin di YouTube atau di mana ya, di Instagram. Saya lihat-lihat postingannya teman. Nah, kita kan mencari kenyamanan ya. Nah, ini saya gunakan arm dari atau swing arm dari Yamaha YT. Bentuknya itu yang kayak motor cross. Nah, di sini saya ganti anunya. Pas ini namanya ini. Bos-bos di sini sebelah sini ya. Saya ganti jadi pakai bearing. Nih, lihat toh, pakai bearing. Nah, kenapa saya pakaikan bearing? Supaya kerja shock dari RS King itu, shock breaker belakangnya itu lebih maksimal. Jadi apapun merek shock yang kalian gunakan, tapi kalau lengan ayungnya di sini dia tidak main gini-gini, jadi percuma saudara. Nah, untuk bearing ini saya gunakan itu Satria 2 tak. Satria 2 tak. Jadi untuk sepasangnya itu ada di link oil shop ya. Jadi gunakan 4, karena kalau kita beli bearingnya itu cuma satu pasang, satu dan ini. Nah, padahal kalau kita di RS King harus gunakan 4, jadi kita harus beli 2 set. Nah, dia bos armnya terpisah. Ini seperti ini. Nah, cara kerjanya itu kayak gini. Set, pasang lagi sebelah sini. Nah, gitu. Jadi bakalan main dengan aman gitu. Nah, ini modalnya cukup murah. Kenapa saya bilang cukup murah? Daripada kalian beli di luar sana yang langsung jadi mahal, ini saya share sedikit. Ini murah juga tidak kemurahan, karena saya juga cari info apa sih cocoknya ininya, lubangnya, apanya, ya itu tadi yang saya jelaskan. Dia cocoknya di Satria 2 tak. Mau Satria hiu atau lumba sama saja. Nah, kalau kita mau beli yang aslinya sih agak mahal. Kalau yang orinya itu sekitar berapa, 400-an aku nggak salah. Jadi ya, saya rasa itu untuk para sultan di luar sana. Nah, kalau untuk kaum seperti saya, menengah ke bawah atau ke bawahnya lagi, ya kita gunakan yang merek SGP, tapi pembungkusnya sih SGP, tapi ininya bukan ori, buatan lokal lah. Tapi setidaknya aman. Nah, ini aman. Itu saudara. Nah, jadi cara pasangnya, kalau menurut saya kalian tidak usah memukul atau bagaimana, mending langsung bawa ke tukang bubut. Itu budgetnya sekitar 30 ribuan lah. Nah, untuk setnya ini saya beli di oil shop itu sekitar, kan 2 macam tuh. Ada yang harga 20.000, 30.000 dan 30 ribuan, dan harga 50.000. Nah, saya sarankan itu yang harga 50 ribuan. Jadi kalau beli 2 set itu 100.000 plus ongkir gratis. Pilih oil shop yang benar. Ongkos bubut pasangnya itu sekitar 30.000. Jadi totalnya 130.000, sudah dapat kenyamanan, tidak perlu capek-capek. Oke. Dia tuh kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman, nah ini caranya nih. Ini pasang, ini
masuk lagi, juga masuk, ini masuk. Nah, terus ini. Oke. Nah, jadi saya sarankan juga pada saat pemasangan larnya jangan sampai miring, karena kalau dia miring percuma, karena kerja bosnya pasti bakalan nggak berpengaruh gitu ya. Jadi harus lurus presisi biar siarannya gampang kan enaknya. Bajos lah tuh pas kan itu, nah keluar. Aduh. Tapi kan nanti dia terjepit di. Nah, satu lagi yang paling penting. Nah, jadi kalian tuh pakai ini, saya kurang tahu apa namanya, tapi yang jelasnya itu kalau di reskin standar pasti ada kayak gini nih. Ini fungsinya apa? Supaya dia menahan debu masuk ke swing arm, ke laharnya. Nah, ini tuh kayak gini, dua, kiri sama kanan. Nah, untuk sebelah sini, yang di sebelah di sini, kalian jangan takut busnya itu keluar masuk, karena kan nanti dia terjepit dengan itu rangka motor, gitu kan? Nah, gitu. Jadi akan bebas nih. Kalau harganya ini saya kurang tahu ya, originalnya berapa, kayaknya 90-an deh kalau nggak salah. Nah, untuk ketahanan bearing ini sendiri saya sudah searching dan sudah tanya sana sini. Ini kualitasnya mantap dah. Untuk harga 130.000 dengan pemasangan ini saya jamin mantap. Oke. Jadi usahakan pada saat pemasangan bearingnya itu harus lurus, presisi. Jangan keset ya ini. Ini harus main ini. Main. Kalau dia tidak main berarti pemasangannya miring. Nah, itu sih. Untuk kingers di luar sana, baik pakai arm standar, arm Bipro, arm custom apapun itu, saya sarankan untuk menjaga sedikit saran biar kenyamanannya berkendara, gunakan bearing seperti ini. Mau pakai yang original, kalau Sultan, mau pakai yang seperti yang saya gunakan juga boleh, tergantung budget lah. Tapi kalau untuk low budget saya sarankan yang seperti ini. Jadi terus yang di belakang belum jadi. Nah, jadi trip itu jadilah. Jadi tips untuk buat teman-teman, buat para kingers di luar sana yang ingin motornya atau cara beloknya lebih maksimal, kerja subrekernya juga lebih maksimal, ini saya sedikit bagi-bagi informasi. Hujan. Dan video saya pasti bakalan ribut. Kita dulu tipsnya, dan jangan lupa like dan komen. Oke? Kalau ada yang mau bertanya silahkan komen di bawah. Saya berterima kasih buat para kingers di luar sana yang sudah memberi info. Saya share lagi ke teman-teman. Oke?